Ya, selamat pagi para teman sejawat semuanya. Perkenalkan saya Dr. Rucita. Sebelum mulai, saya share dulu, saya putar video untuk Divide and Conquer. Berikut adalah animasi dari proses dari Divide and Conquer. Jadi sebagai basic Veco surgeon, Divide and Conquer ini merupakan teknik dasar yang memang harus kita kuasai sejak awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rucita. Di sini pagi ini kita akan belajar bersama tentang step kedua ya, setelah proses awal sebelum Veco, yaitu Divide and Conquer. Divide and Conquer ini adalah teknik yang sangat penting supaya kita bisa membuat nukleus itu terpecah menjadi lebih kecil-kecil. Jadi Divide and Conquer ini adalah metode awal memang yang dikenal apakah memang dia paling aman, dan tapi teknik ini merupakan teknik yang harus kita kuasai saat kita mulai belajar untuk Veco. Memang teknik ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah dia memerlukan Veco time atau waktu untuk proses Veco itu lebih lama dan juga power yang lebih tinggi, dan juga bisa membuat durasi operasi kita menjadi lebih lama. Tetapi dari beberapa penelitian yang pernah saya baca, bahwa apabila kita sudah ahli dalam melakukan Divide and Conquer ini, maka itu bisa sama efisien seperti dengan stop and chop. Jadi ini adalah ilustrasi dari nukleus dan apabila kita pecah-pecah dengan teknik Divide and Conquer. Jadi yang pertama adalah kita membelah ya, kita membelah dan kita membuat trench. Jadi cekungan yang ada di tengah-tengah nukleus ini namanya adalah trench. Kemudian yang bagian dari nukleus itu kita conquer, kita makan satu-satu, kita habiskan. Ada 3 tahapan yang penting dalam acara kita Divide and Conquer ini. Yang pertama adalah sculpting, kemudian cracking, dan rotating. Pertama, kita harus membuat trench dengan sculpting. Nah, seberapa idealnya, seberapa dalam trench yang harus kita buat? Jadi sculpting itu untuk membuat trench, biasanya kita menggunakan flow yang moderate atau sedang dengan low vacuum. Kemudian kita sesuaikan power itu sesuai dengan seberapa keras katarak yang kita hadapi. Jadi misalnya kalau kataraknya lunak ya powernya jangan terlalu tinggi. Kalau misalnya kataraknya itu keras, maka memang memerlukan power yang tinggi. Kenapa kita memerlukan power yang tinggi? Agar supaya gerakan yang kita lakukan itu tidak mendorong nukleus. Kemudian ujung tip itu 50% teroklusi, jadi bukan semuanya dibenamkan, tapi 50% saja. Ya, jadi seberapa panjang dari sculpting yang kita lakukan, yaitu sepanjang dari kapsuloreksis yang kita buat. Tadi yang seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Fitri sebelumnya. Jadi misalnya kita buat CCC itu 5-6 mili, maka ya sepanjang itu pula trench yang harus kita bikin. Kalau misalnya lebih dari itu ya kita menyesuaikan.
Kemudian lebarnya adalah 1,5 dari lebarnya tip. Jadi supaya masih ada ruang pergerakan untuk tip kita masuk ke dalam dan untuk memudahkan kita untuk cracking menggunakan second instrument, maka disarankan untuk lebarnya adalah 1,5 dari tip. Yang kemudian pergerakannya, nah pergerakannya ini kita mengikuti bentuk dari nukleus, jadi nggak boleh hanya lurus aja, tetapi juga kita downslope dan upslope, jadi seperti mengikuti bagian dasar dari nukleus. Nggak bisa ini ya. Oke. Nah, ini pergerakan dari video yang sudah kita lihat tadi. Kita lihat bahwa pergerakan yang kita lakukan itu sesuai dengan bentuk dari nukleus. Jadi pada saat kita maju ke depan, kita injak pedal VECO-nya. Tetapi pada saat ke belakang, kita bikin dia dalam posisi 1. Tujuannya apa? Supaya mengurangi tenaga yang dihasilkan oleh mesin VECO, sehingga mengurangi resiko terjadinya power yang berlebihan. Ya, ini kalau kita praktekkan menggunakan cara lain ya dengan kentang, di sini dapat dilihat bahwa dia kan bentuknya itu oval seperti nukleus. Jadi gerakan tangannya itu turun dulu ke bawah, kemudian jangan lupa diangkat ke atas supaya menghindari bagian samping dari nukleus. Dan cekungannya bentuknya seperti bowl, seperti mangkok, tidak lurus. Nah, kemudian seberapa dalamnya. Jadi dalamnya ini juga penting supaya memudahkan kita nantinya pada saat cracking. Jadi meninggalkan bagian yang cukup tipis pada plate posterior. Biasanya sekitar kita sculptingnya sedalam 2/3 sampai 3/4 ketebalan lensa. Nah, makanya sebelum kita mulai operasi, kita juga harus melihat dari biometri itu seberapa tebal lens thickness dari pasien tersebut. Kalau misalnya dia kataraknya masih imatur, maka dapat dilihat red refleksnya saat kita sudah mendekati ke pole posterior itu menjadi lebih cerah gitu ya. Jadi itu artinya kita sudah mulai mendekati dan sudah cukup sculptingnya. Nah, ini contoh kita bandingkan yang kiri dan yang kanan ya dari teknik untuk sculptingnya. Bisa kita lihat di sini ada pergerakan dari lensa atau nukleus yang mendorong. Nah, itu dia terdorong jauh sekali. Ini kalau zonulanya lemah maka bisa jadi subluxasi ya. Makanya kenapa kita juga harus adjust powernya gitu supaya si nukleus yang ada di depannya VECO tip itu bisa dimakan, bisa terVECO, jadi nggak perlu sampai mendorong nukleus. Kita bedakan dengan yang sebelah kanan. Ini maaf ya videonya kurang lancar, macet ya. Macet. Kita skip aja ya, kayaknya lambat ininya. Ya intinya kalau kita bisa menyesuaikan parameter dari VECO-nya itu sehingga nggak sampai mendorong nukleus ya gitu. Jadi tipsnya adalah
Juga untuk mempermudah kita pada saat sculpting, jangan lupa untuk menyesuaikan fokus. Jadi kaki kita sudah standby di fokus. Ya, kalau misalnya kita masih sculpting di bagian anterior, ya agak ke atas. Kalau kita sudah mulai agak dalam, maka fokusnya kita turunkan sehingga kita tahu betul apa yang ada di bawah vekotip kita. Kemudian tadi jangan mendorong nukleus, kemudian cek ketebalan lensa dari hasil biometri. Dan seperti yang Dr. Fitri sampaikan tadi, hidrodiseksinya juga harus baik. Nah, ini untuk rotatingnya itu disarankan mendekati perifer. Dan seperti gerakan yang mengayun. Kenapa seperti itu? Kalau kita lebih perifer, maka kita tidak terlalu membuat kapsul itu bergerak terlalu banyak pada saat kita rotate kalau memang hidrodiseksi kita belum 100% terlepas. Kemudian yang berikutnya adalah proses cracking. Jadi cracking ini bisa menggunakan conventional cracking atau cross cracking. Ini tergantung dari insisi awal yang kita lakukan. Kalau misalnya kita pada saat membuat main port dan second port itu kurang dari 90 derajat, maka bisa menggunakan conventional cracking. Artinya tangan misalnya kita right handed, ya tangan kanan ke kanan, tangan kiri ke kiri. Apabila insisinya itu kurang lebih 90 derajat atau lebih, kita bisa menggunakan cross cracking. Jadi yang tangan kanan arahnya ke kiri, yang kiri arahnya ke kanan. Berikut video dari traditional cracking. Nah, seperti ini. Tidak harus, kalau tradisional harus tradisional terus juga tidak ya, kita sesuaikan dengan posisi dari nukleusnya. Kadang kalau misalnya dia udah berputar, misalnya mau kita putar lagi jadi cross cracking, nggak masalah. Kemudian ini contoh yang cross cracking. Macet ya. Nah, itu kan yang kiri tadi menuju ke kanan, yang kanan menuju ke kiri. Jadi pada gerakan yang kita lakukan adalah horizontal. Oleh karena itu, nanti saya jelaskan lagi di belakang bagaimana menempatkan posisi dari vekotip dan second instrument itu supaya gerakan kita tidak menekan vertikal ke bawah tapi horizontal ke samping, sehingga tidak membuat bagian nukleus itu tertekan ke bawah. Nah, jadi biasanya kalau untuk yang baru mulai melakukan Veko itu ada beberapa kesalahan yang cukup sering untuk dilakukan karena takut meletakkan kedua instrumen itu di dasar dari trench-nya atau groove-nya yang sudah dibuat, sehingga apa, gerakannya memang horizontal tapi karena dia tidak posisinya di dasar dari trench yang sudah dibuat, maka otomatis gerakannya menjadi gerakan lensanya yang kanan kirinya itu menjadi ke kanan dan ke kiri bawah, sehingga menyebabkan penekanan dari nukleus. Nah, makanya kalau kita sudah membuat trench yang cukup dalam, jangan ragu-ragu untuk menempatkan kedua instrumen itu di dasar dari trench atau sculpting atau groove yang sudah kita buat, supaya arah dari tangan kita, arah dari ujung tip itu bisa mengarahkan half kuadran kanan dan kiri itu horizontal, lurus ke kanan dan ke kiri. Jadi ini ya tipsnya untuk supaya crackingnya itu baik. Yang pertama, instrumennya harus ditempatkan cukup dalam di groove atau di dasar dari groove-nya. Instrumennya align, artinya sama, tidak satunya di atas, tidak satunya agak ke bawah. Nah, jadi harus sejajar, harus dalamnya sama. Pergerakannya ke samping.
dan memiliki kekuatan yang sama. Kalau misalnya kekuatannya nggak sama, nanti dia juga akan terbelahnya tidak sama kanan kirinya. Nah, ini adalah video dari contoh ya sculpting. Nah, pada saat sculpting seperti ini, jangan lupa kalau udah agak dalam, fokusnya kita sesuaikan, kita adjust. Nah, ini, kira-kira ada yang tahu apa yang terjadi di video ini yang tadi saya putar lagi ya. Tadi ada pergerakan yang cukup mendadak. Nah, ini tadi kita lihat di sini bahwa satu, dia sculptingnya itu hampir melewati batas dari sisi sini. Batas sisinya kan sebelah sini. Nah, lalu posisinya tidak absolut, jadi lupa tidak naik ke atas sehingga hampir aja mengenai bagian ekuator. Sedangkan kalau kita tahu bahwa kalau katarak imatur itu kan bagian korteknya lebih tipis ya, sedangkan powernya tadi kan sudah kita adjust supaya memudahkan kita pada saat pas di tengah nukleusnya itu dia tidak mendorong. Nah, begitu sampai di tepi di mana kataraknya itu lebih lunak, maka hampir kena di bagian ekuator dari kapsulnya gitu. Nah, ini terlalu jauh ke depan. Nah, ini nggak perlu sebetulnya ya gitu. Yang penting adalah bagian dari tengahnya. Kenapa? Karena bagian tengah katarak itu yang paling keras. Nanti bagian situ yang akan kita cracking. Kalau misalnya kita sudah mencoba untuk lakukan cracking dan ternyata kurang dalam, nggak apa-apa, kita sculpting lagi, kita dalamkan lagi supaya ini. Nah, ini sudah ada kayaknya sudah kena tip vekunya ya. Ini ada lubang bulat di sini nih. Nah, gitu. Pentingnya gerakan downslope dan upslope tadi mengikuti bentuk posterior dari nukleus. Yang lanjut, video kedua, kita tonton dulu. Nah, ini kelihatan ya. Bentar. Saya ulangi lagi. Oke. Nah, ini kelihatan banget nukleusnya sudah terdorong sekali ke depan gitu, ke arah yang berseberangan. Artinya apa? Artinya power kita kurang satu, atau terlalu cepat menggerakkan vekotipnya itu sehingga belum termakan massa dari nukleusnya itu sudah kita dorong duluan ke depan sehingga dia ngikut ke seberang sampai kelihatan batas dari tepi lensanya. Ini coba dilakukan cross cracking, ternyata masih nggak bisa. Boleh kalau nggak bisa, boleh kita lakukan. Nah, ini sudah mendorong sekali ya, arahnya sudah ke seberang, ke arah jam 1, jam 2 gitu. Tadi ini karena nggak bisa di cracking, akhirnya modified dengan chop. Kita lanjut ke yang berikutnya. Sorry. Rotating, kita lihat, kita dorong. Nah, ini mendorongnya tidak di bagian periferal, tidak di bagian samping, sehingga lensanya terdorong jauh tapi nggak berputar, putarnya cuma sedikit. Nah, seperti yang kedua tadi, saat dia mendorong itu lewat bagian yang samping, maka lensanya akan lebih mudah dan gerakan memutar kita disesuaikan dengan melingkar sesuai dengan tepi dari ekuator, sehingga tidak mendorong tapi memang memutar.
memutar itu bisa dengan satu instrumen maupun dua instrumen, nanti tergantung seberapa kesulitannya dihadapi pada saat operasi. Gitu. Ya, saya rasa cukup sekian dari saya untuk penjelasan Divide and Conquer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.